Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, ini oke, selanjutnya meeting ke-12 Zoom, ketemu saya tuh ya, ketemu saya karena bahas teori-teori lagi, teori Brunner-Wittig gitu ya. Terus meeting 13 lewat YouTube. Ingat, jangan sampai nggak nyimak karena ujiannya dari pembelajaran di kelas dan di YouTube itu ya, tidak dari Mbak Google. Kalau kalian Mbak jawabannya indah, lebar, panjang, kali lebar, tapi dari Mbak Google dengan jawabannya sederhana, tapi kelihatan dari diri sendiri contoh-contohnya. Ya itu jauh lebih tinggi, nilainya jauh lebih tinggi yang dari kalian sendiri. Meeting sebenarnya kita itu cuma ada 14 kali meeting loh ya, jangan salah paham. Ini karena UTS saya kasih nomor meeting 8. Ini UTS. Ini enggak, maksudnya itu tetap saya hitung pertemuan. Aslinya pertemuannya kan dikurangi UTS sama UAS kan berarti cuma 14. Nah, meeting ke-14 atau 12, nah, paham enggak? Kalau dikurangi UTS UAS kan cuma 14 meeting, bukan 16. Itu Zoom. Kita Zoom, everyone is a teacher here ya. Semuanya berpendapat karena ringan ini ya. Aplikasi dari belajar itu apa sih? Terus ada kesimpulan kuliah ini lewat WA aja dan isi-isi UAS. Terus kalian ujian akhir deh. Apa ujian akhirnya? IC plus tugas-tugas tadi, termasuk tugas refleksi macam-macam, nggak dikumpulkan ketika tanggal kalian kuliah itu udah kumpulin. Terus dikumpulkannya bersamaan dengan UAS. Atau jadi ujian akhir itu nanti ada 2, kalian mengumpulkan soal IC sama kalian itu mengumpulkan semua tugas yang sesudah UTS. Kalau yang sebelum UTS harus dikumpulkan langsung karena saya mau bukti kalian benar-benar membaca. Dari mana tahunya Bu? Lah ini ketika saya suruh baca, pahami dan diskusi secara kelompok. Ini kan langsung dikumpulkan resumenya di Google Classroom maksimal jam 8 malam. Itu artinya saya pengen kalian nggak menunda membaca sebelum masuk ke dalam kelas gitu ya. Jadi resum-resum sebelum UTS itu dikumpulkan langsung pada saat meetingnya itu, sementara tugas-tugas sesudah UTS itu dikumpulkannya bersamaan dengan UAS. Gitu ya. Nah, untuk 1 semester awal ini Bimo Walgito masih dipakai, yaitu kita masih banyak membahas tentang proses dari pendidikan sendiri, yaitu belajar. Jadi referensinya Bimo Walgito semester 1 itu loh, kita pakai setengah semester. Sesudah itu baru kita pakai referensi psikologi pendidikan, baik Muhyiddinsa maupun Surya Brata ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, ya sudah. Kita mau membahas tentang psikologi pendidikan ya, kaitannya sangat erat dengan psikologi belajar. Jadi ada beberapa referensi itu yang menggabungkan psikologi pendidikan itu dengan tema psikologi belajar, sebagian dari psikologi umum, juga sebagian dari psikologi perkembangan dijadikan satu. Gitu ya. Kalau saya enggak. Kalau saya mengajar psikologi umum sendiri, psikologi perkembangan sendiri, psikologi pendidikan, di mana di dalamnya adalah psikologi belajar itu sendiri, gitu ya. Jadi fokus begitu. Nah, mana ini kok nggak ada ini? Sebentar. Oh, PPT-nya yang ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu psikologi ini ya, psikologi belajar ya, toh. Teman-teman harus tahu dulu apa itu psikologi belajar atau psikologi pendidikan itu apa, psikologi belajar itu apa, itu kan harus tahu dulu ya. Jadi psikologi pendidikan itu adalah sebenarnya dari psikologi belajar, tapi aplikasinya dalam pendidikan itu seperti apa ya, gitu loh. Jadi kita itu akan banyak membahasnya itu tentang belajar.
Kak, kencengan. Tapi belajar tapi kaitannya dengan pendidikan. Oke. Jadi psikologi pendidikan itu apa? Kalau kita bahas psikologi kan kemarin adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia kan intinya. Nah, sekarang pendidikan itu apa? Kalau pendidikan itu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau yang namanya psikologi itu ya ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, sementara yang namanya pendidikan itu proses mengubah perilaku gitu ya. Nah, jadi kalau psikologi itu ilmu jiwa tentang perilaku. Sementara bagaimana mengubah atau proses mengubah perilakunya itu bagaimana? Itu lewat pendidikan. Kak, kekencengan. Oke, selanjutnya bisa diartikan psikologi pendidikan itu studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor perubahan ya di dunia pembelajaran atau dunia pendidikan. Dan ada yang simpel sekali mengartikan psikologi pendidikan itu pokoknya disiplin psikologi yang bahas psikologi di dalam dunia pendidikan. Nah, sementara di dunia pendidikan itu nggak lepas sama sekali dari belajar. Apa peran dari psikologi terhadap sistem pembelajaran? Gitu ya. Nah, terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam tingkah laku, jadi juga mempengaruhi sistem pembelajaran ya pada dunia yang positif, menjadikan siswa sungguh-sungguh ketika merespon begitu ya. Nah, juga bisa mempengaruhi pemahaman pembelajaran suatu topik. Itu penting sekali psikologi pendidikan ini ya, menjadikan siswa itu memiliki hasrat yang lebih tinggi dalam belajar gitu ya. Terus menjadikan guru itu bisa berinteraksi dengan menyenangkan. Jadi itu peran dari psikologi pendidikan itu seperti itu. Bagaimana kalau guru memahami psikologi, itu nanti guru itu jadi tahu karakter siswanya. Kalau paham psikologi pendidikan begitu, maka kalian kalau benar-benar jadi guru itu sebenarnya sudah dibekali itu. Ya. Beda dengan orang lain yang tiba-tiba dia misalkan seperti yang saya jelaskan toh, dia misalnya jurusan ekonomi, cita-citanya jadi akuntan, tiba-tiba sesudah jadi sarjana pengen jadi guru, daftar jadi guru akuntansi. Nanti kalaupun diterima dan harus ikut tentu pelatihan yang terkait dengan metodologi pendidikan, ya nanti dia sangat kurang dalam hal memahami psikis atau jiwa anak karena awalnya dia diproyeksikan atau diarahkan untuk jadi pegawai, tiba-tiba dia mengajar. Bentar ya. Jadi tiba-tiba dia kok mengajar ya, itu kan jadi dan itu banyak sekali ya, saya heran kalau lihat dulu aja saya ngelamar jadi guru itu banyak itu dari jurusan non pendidikan, lama-lama kok larinya pengen jadi guru, kok nggak dari awal kuliah sih gitu ya. Nah, itu rugi sebenarnya karena nggak punya ilmunya. Jadi nggak punya ilmunya tiba-tiba pengen jadi guru ketika sudah itu di sarjana di bidangnya tiba-tiba lari pengen jadi guru, gimana toh? Ya harusnya dari awal sehingga punya bekal memahami psikologi siswa gitu loh. Seperti teman-teman ini luar biasa karena nanti teman-teman bisa memahami psikologi siswanya, perbedaan karakternya seperti apa, karakter tiap siswa itu seperti apa. Itu sangat mudah, tidak sulit bagi guru yang care, yang peduli, yang instingnya hidup ya. Itu karena ketemu siswa itu kan 6 hari dalam seminggu. Itu mudah.
Walaupun nggak hafal sama namanya pun, ya kalau ketemu tuh udah bisa baca. Ini sifatnya gimana misalnya. Karena ketemunya intensif, gitu. Gitu ya kan, memang ada itu yang mudah lupa nama. Oke, dari sini tentang psikologi pendidikan ada pertanyaan? Itu ya, ada pertanyaan nggak tentang psikologi pendidikan? Jadi begitu teman-teman ya. Untuk manfaatnya tadi sudah saya jelaskan tuh, bisa memahami karakter siswa. Kalian bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Ini siswaku ini anak SMA 1 Sultan Agung ini pinter-pinter. Jadi strategi pembelajaran ini gimana ya? Tentu akan sangat membosankan kalau kalian cuma ceramah saja di kelas. Karena anak yang pintar itu nggak suka dengerin aja. Ya ini kan nggak suka dari awal semester sampai semester akhir itu kok ceramah saja, ya nggak seneng anaknya pinter-pinter. Itu berarti kalian nggak mengimplementasikan pemahaman psikologisnya ya. Oh, kok ngajarnya anak masih level SMP misalnya. Levelnya SMP, anaknya kurang minat dalam belajar. Jadi diselami dulu jiwa-jiwanya di dalam kelas. Wah, ya berarti harus banyak games, harus banyak permainan, model mengajarnya. Begitu. Jadi kalian jadi paham strategi pembelajaran, bisa membimbing siswa dengan tepat, dengan sukses dalam belajar dan pendidikan, bisa berinteraksi dengan tepat, bisa memotivasi. Nggak sama loh, Mas Dida sama Mas Hilmi ini karakter beda. Apa yang membuat mereka termotivasi juga beda. Mbak Nazila, Mbak Sri Winarsi, karakternya beda. Apa yang membuat mereka termotivasi juga berbeda. Mungkin bagi Mbak Nazila itu diginikan gurunya udah senang, hebat, bagus, mumtaz. Tapi bagi Mbak Sri Winarsi, mek hebat-hebat tok, ini hadiah. Misalnya begitu ya. Enggak, kita hadiah itu enggak harus yang istimewa gitu. Dikasih buku itu terkenang terus. Padahal bukunya buku second. Bukunya gurunya yang sudah lama dibaca, gurunya wis hafal ngelontok, punya baru yang second dihadiahkan siswanya gitu wis terkenang-kenang. Jadi guru ki jangan pelit ya, berbagi. Kalau jangan hanya berbagi ilmu, ya berbagi rezeki juga toh. Sesekali di kantin bersama siswa. Cah, orang Jawa Tengah cah manggil ya. Bocah-bocah. Udah tak bayar semua ya? Oh ya Pak, makasih Pak. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Sering-sering ya Bu. Ya. Beling-beling anak SMA ngomongnya suruh sering-sering. Sering-sering ya Bu ya. Nggak malah, ya Allah Bu kok repot-repot. Ya itu lek mahasiswa gitu kan, tahu diri. Lek siswa malah sering-sering ya Bu ya. Saya pernah ngajar anak SMA dan beling-beling tenan ya. Aduh. Ya gitu ya. Tapi karena SMA-nya swasta sih saya ngajar. Swasta yang di situ bahasa kutipnya adalah yang tidak diterima dari berbagai sekolah. Jadi anak-anak yang ya kok gitulah ya. Kita harus sabar, harus friendly untuk deketi gitu. Dulu sampai ada teman saya itu guru psikologi loh, padahal BP. Waktu itu nikah, kan pengantin baru, mungkin stresful ya, orang menikah di awal-awal, suaminya polisi, nyuruh buka jilbab. Mungkin dia mungkin stres dengan pernikahannya. Kan kadang kita itu nggak tepat memilih jodoh di awal-awal, sulit menyesuaikan gitu. Itu terus masuk kelas tuh lihat mahasiswa bermasalah itu langsung ke bawah loh, masalah dari rumah dengan suaminya. Langsung yang rambutnya panjang itu dipetai, dia kan guru BP, dipetal-petal, terus roknya yang di atas lutut digunting sampai kelihatan auratnya. Duh, kalap banget ya Allah Gusti. Dan akhirnya orang tua murid
nggak terima karena kok begitu amat. Akhirnya gurunya diminta mengundurkan diri. Jadi gitu loh, tidak mudahnya jadi guru itu teman-teman kadang kebawa masalah di rumah kalau nggak pintar memanage emosinya, memanage perasaannya. Tadi di rumah ada masalah sama suami, sama istri, sama anak. Kalau nggak pinter, waduh, nanti siswanya dimarah-marahi ya, galak gitu ya. Ya. Ada loh sampai kayak gitu loh, ada loh aku sampai kaget padahal orangnya ya cantik ya, ya lembut lah, tapi mungkin pas banyak tekanan di rumah tangganya, terus ada lihat siswa nggak sesuai aturan, dia kalah, gunting, di petal-petal, ya anaknya orang ya nggak terima tuh ya, akhirnya disuruh mengundurkan diri deh. Aduh, cuman sesimpel itu, tapi karena yang digituin orang banyak, akhirnya yang protes banyak orang dia kalau gunting rok itu sampai kelihatan auratnya kok kayak marah gitu. Nah itulah, jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman di sini ini paham dengan psikologisnya sendiri, bisa memanage jiwanya sendiri dengan baik. Makanya ya perkuatlah dengan banyak mendekat pada Allah, insya Allah akan jadi sosok yang kuat secara emosional ya, secara jiwanya kuat menghadapi berbagai masalah hidup itu kuat. Amin. Amin. Gitu dong, amin. Ada pertanyaan atau komentar nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke belajar itu apa sih? Karena psikologi pendidikan itu terkait sangat erat dengan belajar dan proses belajar. Dan bagaimana proses belajar itu terjadi dalam konteks pembelajaran di kelas atau pendidikan di sekolah. Ada pertanyaan atau komentar enggak? Nah, biar nggak ngantuk tuh. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa memanage emosi, biasanya ke bawah ke dalam kelas. Ya kalau anak-anaknya lucu-lucu, kita masuk ke kelas terhibur. Lah kalau anak-anaknya yang maaf ya, yang anak-anak kurang perhatian di rumah dan cari perhatian di sekolah. Oh, kan? Udah mau jam habis baru datang. Loh, dari mana kamu? Mana runtang-runtung berdua pacaran. Kan jengkel kadang guru agama. Misal seperti itu. Atau ngobrol sendiri. Diajar kok ngobrol sendiri. Misal. Nah, itu kalau ada masalah di rumah, kalau kita nggak punya landas pegangan hidup yang kuat, akidah yang kuat, keimanan yang kuat pada Allah, biasanya satu bisa ngelokro, alah males nggak ngajar dulu, kasih tugas aja. Satu itu kalau kita pas ada masalah di rumah, entah dengan suami, istri, anak, tetangga, mertua, ya, atau dengan kesehatan, yes, nanti ngajarnya jadi jelek. Kalau nggak pinter mengelola emosi. Dan sebenarnya mengelola emosi itu akan sangat terbantu kalau kita punya sandaran vertikal yang bagus. Jadi kalau teman-teman itu memiliki keyakinan pada Allah yang bagus, pas ada banyak masalah, itu teman-teman akan langsung bersandar pada Allah. Ya Allah, anakku sedang sakit, tapi saya tetap mengajar, saya tetap melaksanakan amanah saya yang lain dengan baik, asal anak sudah dirasa aman dan ada yang menghandle. Mudahkan ya Allah, semoga perantara saya ya menjaga anak-anak orang dengan baik, mendidik mereka dengan baik. Maka ya Allah, Engkau jaga anak. Nah, gitu. Jadi meninggalkan anak kita sendiri yang sedang sakit itu kita tinggalkan juga dengan hati yang lapang. Dari mana sumber kekuatan itu? Dari Allah. Dari akidah kita. Maka akidah kita harus kuat. Jangan hanya anak Eva itu tahu banyak teori agama, tapi enggak kurang menghayatinya. Itu tidak membantu dalam nanti kehidupan sesudah
keluar dari kampus, terutama di dunia kerja yang terkadang tidak mudah, penuh tantangan, penuh gejolak, mungkin juga awal-awal rumah tangga itu biasanya penyesuaian karakter dan sifat tuh nggak mudah. Itu biasanya guru-guru muda kan juga menikah ketika jadi awal karir guru, dia juga awal karir rumah tangga. Tuh mengelola emosinya itu loh nggak mudah. Tapi kalau sandaran vertikalnya pada Allah kuat, imannya kuat, di rumah lagi banyak masalah pun dia tetap bisa amanah dengan baik. Lu dilepas gitu, dilepas masalah di rumah itu ya ingat tapi nggak dibawa. Terus di sekolah bisa profesional. Ya itu mau nanya apa itu? Ada suara itu. Suara tanpa rupa itu siapa itu? Mas Abidu. Maaf Bu, lupa unmute. Oh ya. Kamu lagi di mana ini? Oh ya. Iki sing ate nraktir aku kerupuk sak drem iki apa ora? Ora ya. Oke. Kakak sayang, please turn off. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Teman-teman, ada enggak pertanyaan? Nih sayang. Kakak, Kak. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berkomentar juga boleh, bertanya boleh. Biar nggak ngantuk itu loh. Kalau ibu dok yang ngantuk. Iya, silakan. Misal gini, Bu. Kan kita dari jurusan PAI. Lah, kita itu mau mengajar ke fund yang lain gitu, Bu. Bisa nggak? Oke. Ya, bisa-bisa aja tujuannya apa. Misalkan jenengan kayak saya dulu awal karir saya karena merivati bahasa Inggris, ternyata yang saya privati itu anaknya wakil kepala sekolah SMA di Jogja. Terus lihat saya ngajar anaknya itu dia seneng, di sekolahnya ada peluang ngajar bahasa Inggris, ya udah saya disuruh ngelamar. Dan sekolah mau menerima walaupun saya bukan dosen, bukan guru, bukan sarjana bahasa Inggris, tuh sekolah percaya pada saya karena skripsi saya pakai bahasa Inggris. Terus karena cerita dari dua ke kepala sekolah bagaimana saya ngajar anaknya bahasa Inggris. Tapi sesudah itu hanya batu loncatan. Saya tetap ngajarnya agama Islam PAI. Karena apa? Kalau kalian mengajar tidak sesuai jurusan, tidak sesuai ijazah, nanti jelek untuk karir kalian. Jelek ya, artinya kalau ada pemilihan guru berprestasi, nggak mungkin kepilih. Kalau ada seleksi tunjangan sertifikat guru, kalian nggak akan kepilih. Kenapa? Karena syaratnya pasti harus sesuai dengan ijazahnya. Jadi banyak ruginya mengajar nggak sesuai jurusan kalau terkait dengan hal-hal yang bersifat karir, artinya kepangkatan guru, nanti pengen ada tunjangan sertifikasi guru, atau nanti ada bantuan-bantuan pemerintah, atau ada lomba-lomba guru berprestasi, itu kalian rugi kalau nggak ngajar sesuai ijazah. Tapi kalau yang penting mengamalkan ilmu, seperti saya di Unisula nasibnya sama kayak dulu saya di SMA. Jadi saya itu melamar sebagai dosen di dua fakultas, satu fakultas FBIK, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, ngajar sastra Inggris, satunya di FAI. Ternyata FAI waktu itu belum butuh dosen, belum ada yang pensiun. Saya diterima di Fakultas Bahasa Unisula. Saya ngajarnya bahasa Inggris, anak-anak sastra Inggris itu. Saya mengajar cross cultural understanding, pemahaman budaya asing. Saya juga mengajar English translation. Saya juga mengajar extended writing. Ya, tapi saya tetap ngincer FAI karena
Saya nggak bisa jadi profesor kalau saya ijazah saya PAI kok saya ngajarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya ilmu tambahan saja buat saya, hanya skill tambahan saja buat saya. Bukan kompetensi utama saya, bukan profesionalisme utama saya. Jadi begitu ya, usahakan sesuai dengan ijazah. Silakan yang lain kalau masih ada. Kalau enggak, saya lanjutkan. Oke. Kalau enggak ada, sekarang saya mau bahas tentang belajar. Ya, tentang belajar ya. Apa sih itu belajar? Belajar itu apa? Tahu sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah belajar. Apa ini? Ini adalah belajar. Ini belajar atau enggak? Belajar ya. Ini belajar atau enggak? Are they learning something? They are playing bu. Enggak belajar. Sambil belajar, mana belajarnya? Kerja sama kelompok. Belajar kerja sama kelompok, bagus. Apalagi dia ternyata belajar ya. Belajar kerja sama kelompok. Ilmu sakit banget ya. Terus belajar apa lagi dia? Kalau ini kan everyone sepakat ya. This is learning. Ini belajar. Tapi kalau ini loh, ini belajar enggak? Belajar menjadi seorang pejuang bisa, Bu. Nah, ya, belajar jadi seorang pejuang bisa memperjuangkan visi ya untuk mengegolkan bola. Belajar banyak loh teman-teman ini. Ya. Ternyata belajar itu maknanya luas ya berarti ya. Sekarang kita masuk ke pengertian belajar. Oh, menurut kalian belajar itu apa sih? Gambar ini menurut kalian tadi belajar. Lah berarti belajar itu apa? Berarti belajar kan kalian paham, tidak hanya di dalam kelas yang sangat formal. Wah, apalagi itu tadi masih untung nggak pakai seragam, tapi pakai seragam, ya lengkap. Di dalam kelas ada guru, ada meja, ya itu belajar pasti, belajar formal. Tapi sebenarnya belajar itu nggak hanya itu kan. Kalian sendiri tadi paham bahwa ternyata gambar yang jelas-jelas itu nggak pakai baju, ya di sungai bermain, itu ternyata kalian paham kalau itu belajar. Lah terus apa dong berarti belajar menurut kalian? Oke, yuk kita lihat dari para ahli ya, belajar itu apa sih pengertiannya? Ini belajar. Iya, ini belajar. Nanti kalian akan tahu dari pengertian belajar itu apa ya. Ini belajar mengelola emosi. Coba ini kalau marah, weh, iki tangani sopo ini. Ya, dia harus rela gitu ya, bersakit-sakit ya, tidak terasa ketendang. Biasanya nggak sengaja ketendang atau kepalanya dia harus rela, artinya dia di sini belajar menyelesaikan konflik, belajar konflik dalam diri ya, rasa jengkel, mungkin tadi temennya nggak sengaja ngapain dia ya. Kemudian belajar memanage emosi, belajar kekompakan tim, kerjasama tim. Kalau ini kelompok, misalnya ini yang ini kelompok satu, di depannya ada musuhnya gitu ya. Nah ini kan berarti belajar juga kerjasama dalam kelompok atau tim. Itu berarti nanti belajar bermasyarakat. Berarti hanya dalam permainan aja itu banyak belajar. Gitu ya. Emang belajar itu apa? Belajar itu. Nah, ini belajar. Proses adaptasi perilaku. Learning is a process of progressive behavior adaptation. Jadi ketika proses adaptasi perilaku terus-menerus, berarti kalian tuh belajar. Coba kita lihat gambar tadi ya. Jadi menurut Skinner, ahli psikologi, belajar itu proses adaptasi perilaku yang terus-menerus. Jadi teman-teman ini, kalau teman-teman terus-menerus beradaptasi dari siswa ke mahasiswa, itu namanya teman-teman belajar. Dulu mah kalau nggak diingetin gurunya PR, nggak ngerjain misal. Kalau nggak diingetin orang tua
makan, istirahat, nggak, kadang lupa makan, nggak istirahat. Tapi sekarang jadi mahasiswa, apalagi kalau nanti tinggalnya jauh dari orang tua, kan mau nggak mau harus beradaptasi, belajar menyesuaikan diri supaya lebih nyaman, ya, supaya kuliahnya lancar, nggak ada masalah, nggak ada kendala, lulus. Itu kan harus terus belajar, gitu, ya. Jadi belajar itu apa? Pengertiannya luas sekali menurut Skinner. Belajar itu proses adaptasi perilaku terus-menerus. Proses adaptasi perilaku terus-menerus. Jadi kalau teman-teman dulu sebelum jadi mahasiswa malas baca, jadi mahasiswa nggak boleh malas baca, harus terus belajar. Nah, itu namanya teman-teman beradaptasi, teman-teman belajar. Begitu ya. Seperti saya misalkan, dulu kurus ya saya, kurus terus kurang islami gitu ya pakaiannya, belum kenal unsula soalnya, masih kerudungnya kecil. Gitu. Jadi saya jangan dikira ini nggak belajar. I really learn something, their culture, budaya mereka. Saya bagaimana menolak mereka tanpa mereka tersinggung, ketika mereka misalkan saya ajak minumnya jus aja ya, jangan bir. Itu kalau sama saya pokoknya minumnya saya nggak mau bau bir, saya nggak mau ada yang pesen bir. Tapi kok mereka manut ya sama saya? Ya karena wes sahabatan, gitu kan. Udah ngerjakan proyek bersama, tugas-tugas kuliah bersama. Saya banyak memberikan kontribusi untuk kesuksesan kelompok. Jadi mereka akhirnya mau. Pokoknya kalau ngundang saya, minumnya harus jus, makannya salad atau seafood yang benar-benar nggak ada di situ daging. Karena kalaupun ada ayam di situ masaknya kan pada tempat yang sama dengan daging babi. Jadi walaupun ayam saya nggak makan di sana karena masaknya mereka barengan sama daging-daging yang nggak halal lainnya. Jadi saya maunya pokoknya salad, jus, gitu. Nah, apa saya nggak belajar di sini? Saya belajar banyak budaya asing sehingga mereka merasa ya saya sama aja dengan mereka meskipun saya Islam, meskipun saya berjilbab. Karena saya ngomongnya sama dengan mereka, saya tahu budaya mereka, saya menghargai budaya mereka. Ya. Saya juga memiliki kemampuan yang sama dengan mereka, bahkan beberapa hal saya lebih bagus. So they are really respect on me, gitu ya. Mereka betul-betul sangat respect, sangat menghargai saya sebagai temannya. Jadi ini jangan dikira nggak belajar budaya, bagaimana saya diterima oleh mereka. Oke, jadi belajar itu ternyata luas karena proses adaptasi perilaku yang terus-menerus. Terus menurut Chaplin apa? Menurut Chaplin, learning is an acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience. Jadi yang namanya belajar itu perubahan yang permanen, perubahan perilaku yang permanen hasil dari latihan dan pengalaman. Itulah belajar. Jadi luas ternyata makna belajar ya. Apapun pengalaman yang kalian peroleh itu namanya belajar. Apapun skill yang kalian peroleh dari latihan, entah itu skill masak, nyetir mobil, nyetir motor, naik sepeda, itu adalah belajar. Pokoknya ketika ada perilaku kalian yang berubah, ya, ada perubahan pada diri kita, entah dari tidak tahu jadi tahu, entah dari nggak terampil jadi terampil, awalnya nggak bisa menulis jadi bisa menulis, awalnya nggak bisa masak jadi bisa masak, awalnya nggak bisa pakai jilbab yang rapi jadi bisa pakai jilbab yang rapi, awalnya nggak bisa ngobrol sama lain jenis karena terbatas pergaulannya hanya dengan putra aja atau putri aja, jadi biasa aja ngobrol dengan lawan jenis dalam artian berteman. Itu namanya belajar. Karena apa? Karena ada perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu,
atau dari tidak terampil menjadi terampil, atau dari tidak memiliki nilai tertentu menjadi memiliki nilai tertentu. Jadi seperti itu. Yang awalnya sebelum jadi mahasiswa, WA dosen. Ini sering nih mahasiswa yang semester, pokoknya yang ngajar mahasiswa semester 1-2 itu, kalau nggak paham psikologisnya bahwa mereka baru transisi dari SMA, saya sering mendengarkan, itu biasanya banyak yang sakit hati. Maksudnya itu kesinggung, iki lho ngirim WA iso koyo ngene ya, gak sopan blas ning dosen ini kok kayak gini. Ya saya paham mereka baru transisi dari SMA. SMA-nya saja SMA umum, tiba-tiba kuliah masuknya Fakultas Agama berinteraksi dengan kiai-kiai, ustazah gitu ya. Kalau saya paham gitu, tapi ada beberapa dosen tuh sering tersinggung dengan WA mahasiswa. Caranya sampai pernah membuat baliho. Kalau menghubungi dosen, 1 sebut Kak pakai salam, 2 sebut assalam nama, NIM, tujuannya apa? Jangan pakai gambar kucing, gambar robot, gambar bunga, pakai wajah kalian. Itu namanya akhlak dalam berkomunikasi dengan dosen. Begitu. Itu sampai ditulis balihonya. Masih ada kalau kalian main di FAI ya, karena tadi ya masih ada yang belum berubah akhlaknya atau perilakunya waktu SMA ke perguruan tinggi. Tiba-tiba langsung nggak pakai nyebut nama NIM, cuman assalamualaikum, iya, tapi nggak nyebut nama NIM. Tiba-tiba langsung ke masalahnya. Lah ini siapa gitu. Lah mahasiswane loh ratusan, belum kalau kayak ibu ngajar fakultas-fakultas lain juga. Iki lho sapa? Gambare ya gambar robot. Ate gak dibales kok ya mesake. Kalau dulu itu saya iki sapa? Ini siapa ya? Kalau sekarang enggak, pokoknya enggak jelas identitasnya, langsung arsip. Saya enggak punya space karena saya lagi studi ya. Jadi iki sapa lagi? Udah ngolek di nelpon baru tak tanggapi gitu. Karena enggak jelas identitasnya. Tadi begitu ya, kalau ada dosen nggak nanggep WA, introspeksi dulu. Ini ada yang salah nggak? Oh ya Allah, lah kok aku WA gambar kucing, apa iki gitu loh. WA gambar koyo ngene, tekok sing mumet-mumet. Sopo gelem? Iki sopo gitu misalnya. Tiba-tiba kok assalamualaikum, terus tiba-tiba nanya nilai lagi lo sopo? Mana kalau buat sebagian dosen FAI nilai A adalah nilai malaikat misalkan, atau menanyakan nilai itu ya enggak kurang beradab kalau caranya enggak sopan karena itu otoritas dosen misal. Kok moro-moro gambare kaya ngene, moro-moro assalamualaikum, tanya, Bapak nilai saya kok tidak keluar lah. Kowe iki lho sapa? Itu namanya berarti nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Podo ae wis dadi mahasiswa sama ini sudah jadi mahasiswa sama nggak jadi mahasiswa nggak apa-apa. Ya, itu tadi ini ya, enggak, kalau dosen kita di FAI itu baik semua. Nilai A bukan nilai malaikat. Itu kan di FAI saya dulu waktu kuliah. Waktu kuliah bukan FAI yang Unisula. Waktu saya kuliah dulu itu ada dosen yang nilai A adalah nilai malaikat. Jadi kalau enggak sangat sempurna gitu enggak akan dikasih A. Itu ada. Kalau dosen-dosen kita di Unisula mah baik-baik semua, di FAI Unisula kan swasta ya. Kalau swasta itu lebih care, lebih peduli sama mahasiswanya ya. Oke, karena kita itu memang dosen-dosen swasta itu dosen-dosen terpilih, sudah saya jelaskan toh, karena ngajarnya adalah makhluk kasar. Bukan mengajar lelembut. Lelembut itu maksudnya yang hasil saringan dari mana-mana, masuknya kan UGM, Undip, itu kan lelembut, makhluk lembut.
karena sudah saringan. Hasil saringan itu kan lembut. Lah ini yang tidak diterima di yang negeri, yang mana itu kan kadang masuknya ke swasta. Tapi walaupun makhluk kasar, nanti bisa jadi makhluk lembut kalau di Unisula. Makanya pada kagum dengan dosen Unisula itu luar biasa. Dari yang masuk biasa-biasa aja jadi mahasiswa-mahasiswa yang keren, berprestasi, bisa go international. Nah, gitu ya. Jadi ya seperti itulah, alhamdulillah. Memang beda banget saya waktu masuk Unisula, terutama FAI Unisula itu sampai saya itu kagum. Sudah sepuh-sepuh, ngajar di lantai 3, ngajarnya berdiri terus, nggak pernah duduk, semangat. Wah, saya sampai kagum. Saya dulu, dosen saya itu muda pun duduk manis ngajar. Ada laptop, enggak ada laptop zaman semono, duduk manis ya di meja sepanjang jam. Enggak ada toh yang berdiri deketi mahasiswa kayak dosen-dosen di Unisula, terutama di FAI. Luar biasa ngajarnya. Saya tuh sampai terkagum-kagum, padahal di usia-usia yang di atas 60. Saya nggak nemuin itu di negeri. Karena saya kan produk negeri. S1 saya di negeri, S2 saya di negeri, SMA saya di negeri. Jiwa mengajarnya itu kalau di negeri itu kan merasa sudah settle, sudah aman. PNS itu kan sudah aman. Kalau swasta kan pejuang gitu ya. Piye iki? Mahasiswaku apik iki piye? Kalau di negeri biasanya wis apik-apik sing masuk. Wis lembut, wis pilihan. Ya, jadi nggak perlu kerja keras untuk membuat mereka shining, bersinar. Oke, ada ya 15 menit lagi kita selesai. Ada pertanyaan nggak ada? Ternyata luas ya belajar ya. Ada enggak? Oh, ternyata belajar tuh luas ya. Apalagi menurut ahli belajar. Nah, tadi udah itu. Menurut Abdullah, perubahan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman. Makanya wong sing pengalamannya akeh itu mesti ketok cerdas. Karena sebenarnya dia terus belajar. Nyari pengalaman terus. Nah, yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitu. Perubahan tingkah laku karena apa? Latihan. Karena apa? Pengalaman. Yang membuat apa? Berubahlah kognitifnya, pola pikirnya, kecerdasannya, berubahlah tadi ya afektifnya, emosinya, jiwa perasaannya, emosinya, nilai pemahaman akan nilai akhlak, etika, budayanya berubah gitu ya. Psikomotorik yang membuat dia makin terampil. Itu namanya belajar. Apapun itu. Tidak mesti mata kuliah, mata pelajaran, tidak mesti di kelas. Pokoknya dunia ini adalah tempat belajar gitu ya. Jadi dunia ini adalah tempat belajar. Maka ya ayo terus cari pengalaman gitu. Coba saya tanya, Mas Ulil Albab, kamu tahu pap smear enggak? Tidak tahu. Mbak Sri Winarse, tahu pap smear enggak? Tidak, Bu. Nah, kalau gitu, yang lain saya mungkin ada yang tahu, tapi saya nggak nanya. Mungkin banyak yang nggak tahu juga. Ada skenario, karena ini pengalaman ibu pribadi. Ada skenario ibu-ibu ngobrol di bis. Nah, ngobrol di bis ya tentang mencari informasi pap smear. Ya, terus nanya ke kalian mahasiswa. Ini kisah nyata. Naik bis, ibu-ibu naik bis menuju Sultan Agung, RSI Sultan Agung. Terus ada mahasiswa Unisula di situ, tapi bukan FAI sih, Unisula.
Waktu itu sih, lek gak salah mobil ibu lagi di servis, motor ibu dipakai suami, aku ngebis. Saya dengar sendiri. Ibu-ibu ini tanya, Mas, 2 orang laki-laki, 2 orang mahasiswa, Mas tahu nggak Mas? Ya informasi pap smear di RSI, apa benar Mas di RSI sekarang ada pap smear gratis? Terus di mana tempatnya? Dia bingung. Pap smear. Ya. Ya Allah Gusti batinku. Mbok pura-pura ngerti lah wis to. Ngono lho. Jangan jadi mahasiswa ki syukur-syukur emang benar-benar wawasannya luas, tapi kalaupun enggak itu pura-pura pinter sithik gitu. Jadi, oh, apa Bu, pap smear ya? Misalnya Ibu ini aja ke resepsionisnya ya nanya di situ, tapi saja nih tangannya sambil browsing Google. Pap smear, apa itu pap smear? Oh walah, pap smear itu ternyata pengecekan berkala ya pada wanita untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Oh walah. Jadi jangan, saya nggak tahu Bu, wis mahasiswa Unisula, RSI bagian Unisula ora ngerti lah terus kok sapa lek ngono. Ibunya kelihatan kecewa sekali. Ora ngerti kok. Lah maksud ibu itu begitu pentingnya pengalaman itu begitu. Lek kalian itu nggak ngerti itu jangan apa toh? Misalnya ada temennya ngobrol. Misal Mas Erik ngobrol sama Mas Habib, ya toh. Nah, terus misalkan Mas Aska itu nggak ngerti yang diobrolin oleh Mas Erik, jangan dikit-dikit apa itu kita on banget ya toh. Ya, pura-pura tahu aja terus browsing Mbak Google lah maksudnya itu toh. Gitu. Ya, itu tak ajari caranya. Syukur-syukur memang kalian itu kalau ada orang ngomong apa aja nyambung. Kenapa? Karena mahasiswa itu pengalamannya dianggap luas, pengalamannya banyak. Bacaannya luas, enggak seperti kakak dalam tempurung, frog under the coconut shell, gitu. Jadi kalau enggak tahu Tio, memang ngisi nih untuk hal-hal yang umum jangan sampai ngomong enggak tahu. Padahal ya enggak ngerti, kurang moco, browsing. Ya browsing. Atau kalau enggak pura-pura ya diem aja lah, jangan sidik-sidik. Apa toh? Ya Allah Gusti, kamu nggak tahu pap smear ya Allah. Oh malah gitu. Nah, itulah pentingnya pengalaman. Pengalaman bisa diperoleh dari membaca secara langsung, dari bergaul, berdiskusi, dari menonton berita. Itu namanya pengalaman. Tiap hari harus dapat pengalaman baru. Karena dari situlah you are growing, becoming better person. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu kan otak akalnya, pikirannya. Kalau menurut Gus Baha itu semakin pengen beda dengan hewan, maka semakin harus punya ilmu. Gitu. Semakin pengen mulia di hadapan Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu. Nah, itu maka semakin tinggi derajatnya. Begitu. Jadi banyaklah cari pengalaman. Apa toh kok mau pergi lihat bioskop bareng? Aku belum pernah melihat bioskop di bioskop di Semarang belum pernah ya. Aku pengen untuk nambah pengalaman. Iya, tapi insya Allah aku nyarinya yang cerita Islami, ya kesuwen ngenteni sing Islami ya paling tidak pokoknya yang tidak mengandung maksiat lah. Mungkin kemarin Spider-Man enggak apa-apa, Spider-Man 3. Spider-Man-nya 3 ya. Ketemu Spider-Man masa lalu, masa sekarang, masa depan ketemu. Wah, Ibu nonton. Loh, kenapa Ibu nonton? Nganteri putra Ibu liburan dari pesantren. Tapi kan gaul, anak saya juga terkesan. Makasih ya Umi, sudah nganter aku nonton, batin saya. Yo, aku gak menikmati, gak seneng film Spider-Man. Tapi kan tahu pengalaman, maksudnya, Masya Allah, ternyata
Kan yang biasanya lihat film-film Islami, lihat film-film remaja kan, anak-anak remaja kan berarti. Ternyata kekuatan teknologi itu luar biasa ya. Menggambarkan bagaimana alur Spider-Man dulu sampai menghancurkan kota-kota itu kan pakai teknologi, itu pakai otak manusia, pakai ilmu itu. Jadi itu nambah pengalaman, ya Allah itu. Makanya peradaban Barat itu maju banget ya, teknologinya luar biasa. Gitu, jadi nambah pengalaman itu bahwa kemajuan teknologi di bidang ICT sekarang sudah sampai selevel itu. Tidak hanya 2 dimensi, 3 dimensi, tapi sudah 5 dimensi. Jadi satu gambar itu bisa berwujud 5, gitu. 5 sisi yang berbeda-beda. Nah itu kan pengalaman. Jadi jangan lihat Bu Hida, dosen FAI, ustazah kok lihat biskop. Oh jangan begitu. Lihat konteksnya, lagi nganterin anak pulang dari pesantren yang lama, dia belajar di hafalan, dia harus juga sekolah, dia pulang butuh refresh. Saya setiri sendiri karena abinya sibuk, saya anter itu di Citraland, saya jadi pernah masuk bioskop Citraland. Itu pengalaman. Teman-teman juga gitu, apa yang belum pernah? Memang nggak harus semua kita harus mengalami sendiri, tidak. Misal ke Turki kan nggak harus mengalami sendiri, nggak punya uang. Tapi paling tidak lihat film tentang Turki. Ya, itu kan mau nambah pengalaman, membaca novel tentang Turki, ngobrol, lihat, begitu. Jadi gimana dong Bu? Saya masih suka lihat Instagram, lihat mau baca WA, saya masih suka TikTok-an. Iya, jangan berharap jadi orang yang cerdas, karena nggak banyak baca. Karena begini, Instagram itu banyak sekali informasi yang nggak kita butuhkan. Saya waktu ngambil dokter ini kan butuh banyak baca, paling enggak sehari itu saya harus baca 8-12 jam. Saya harus baca jurnal internasional kan. Maka kalau saya lelah, saya baru buka TikTok. Itu pun sebentar itu udah. Kalau saya lelah gitu, saya seperti ini. Jauh, saya kalau dulu sih nggak akan gigi bahasa. Tahu kan ada. Iki suara teko lulu bukan iki? Iya toh Lu, kamu kuliah tapi ngapain itu tadi Lu? Ayo explain to me. Maaf Bu, kepencet. Iya, tapi ada orang ngobrol itu apa? Kamu nonton apa? Temen Bu. Chatting. Nanti ya, japri saya ya. Lulu, Mung, Farida, saya tunggu japrinya lewat WA. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, kalaupun kita sudah terlanjur sangat suka sosmed, mungkin karena teman-teman nggak merasa jadi mahasiswa itu merupakan sistem yang cukup untuk terpaksa membaca, ya carilah sosmed itu yang informatif gitu. Tapi kok agak susah ya. Tapi nggak tahu kalau kalian kreatif. Saya sih menggunakannya hanya sebagai untuk hiburan aja. Saya sulit dapat informasi itu. Ya bisa, tapi terlalu banyak hiburan gitu loh. Sehingga nggak kerasa setengah jam berlalu. Nggak kerasa 1 jam berlalu, Masya Allah. Padahal saya setengah jam itu bisa one juice.
1 juz itu setengah jam. Baca Waqiah 11 kali itu setengah jam. Jadi nggak kerasa banget lihat TikTok. Hilang 1 juz bacaan Quran. Ya enggak apa-apa, karena hiburan. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Cuman betul-betul dibatasi kalau mau cerdas. Harus banyak membaca, baca. Tulis. Gitu ya. Lanjut. 1 menit lagi selesai. Lainnya dibaca sendiri pokoknya. Enggak harus semua slide saya jelaskan. Oke. Cirinya tadi udah saya sebutkan, usahanya sadar, interaksi lingkungan, terjadi perubahan. Ini ciri belajar. Jadi belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, berarti maknanya luas, dari tidak terampil menjadi terampil, kemudian dari tidak atau kurang memiliki nilai akhlak, jadi memiliki nilai atau akhlak. Nah, ciri belajar apa? Sadar. Kalian sadar, tidak dalam kondisi ngelindur, tidak dalam kondisi pengaruh obat-obatan, sadar. Interaksi dengan lingkungan. Jadi mesti keluar dari dalam kamar pasti. Artinya entah itu ketemu orang, ya, keluar rumah, itu namanya berinteraksi. Terjadi perubahan. Jadi kalau teman-teman ini habis kuliah ini masih belum paham tuh apa itu belajar, ya itu berarti kalian hari ini nggak banyak belajar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tadi Bu Ida ngomong apa, aku lagi bayangin apa, lagi ngerjain apa, nggak masuk, lagi ngelamun. Nah, itu namanya nggak belajar. Kelihatannya aja belajar. Lah kenapa Bu nggak belajar? Ya kan nggak ada ciri perubahan perilaku. Tadi belum Zoom nggak paham apa itu belajar, keluar Zoom juga nggak paham. Tapi kalau saya paham, ternyata belajar itu luas ya. Jangan sampai salah paham. Makanya jangan heran ada mahasiswa yang benar-benar luar biasa, otak-atik IT, kemampuan IT-nya lebih dari dosen. Ya karena dosennya nggak memperdalam IT, mahasiswa itu memang mahasiswa FAI. Tapi tiap malam dia otak-atik, dia lebih pinter dari dosennya bidang IT. Saya punya itu mahasiswa namanya Mas Anam, ya. Saya suka minta dia bantuin IT. Waktu saya jadi kepala Quran Learning Center, ya. Untuk membuat channel YouTube saat itu, channelnya Quran Learning Center, mengeditnya, bagaimana suaranya jelas, running teksnya ada. Nah, itu Mas Anam, ini anak FAI gitu. Karena itu hasil belajar itu terjadi perubahan, ya. Itu adalah hasil belajar. Pentingnya belajar bisa kalian baca sendiri ya. Ya. Makna belajar bagi kehidupan modern, teman-teman tahu nggak? Sadar nggak? Kalau kita itu udah dijajah. Kita itu masih dijajah loh sekarang tuh. Sadar nggak? Coba kasih pendapat kalian tentang bahwa kita itu negara yang masih dijajah sebenarnya. Kita itu merdeka tapi belum makna yang sebenarnya. Ada yang mau komen enggak tentang statement saya? Saya mau komentar, Bu. Iya, silakan. Iya, silakan. Contohnya, meskipun sudah merdeka, banyak produk dari luar yang masih masuk ke Indonesia. Terus dengan budaya-budaya luar yang masih masuk ke Indonesia, budaya-budaya barat ya terutama. Itu masih termasuk penjajahan menurut saya. Ya, bagus. Yang lain?
Penjajahan yang kedua menurut saya penjajahan dari cara berpikir. Jadi di satu sisi ada media sosial yang memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain media sosial itu justru memberikan banyak hiburan dan membuat kita lebih fokus kepada hiburan tersebut daripada informasi-informasi yang kita dapat, sehingga itu membuat cara berpikir kita menjadi rusak gitu karena terlalu banyak hiburan. Oke, bagus. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu Bu, ketika kesadarannya pribadi masing-masing secara pribadi. Misalnya ketika kita memiliki suatu majelis atau tempat untuk belajar malah disalahgunakan. Terus ketika anak-anak kecil yang pada masa sekarang itu seharusnya itu kan sudah mengenal permainan-permainan yang mendidik, tapi sekarang malah dijajah oleh misalnya ponsel atau HP. Dan kebanyakan yang saya lihat anak-anak zaman sekarang itu masa kecilnya itu sudah bermainnya gadget, cerita-ceritanya itu meski bermainnya tentang gadget, permainan itu. Mungkin itu juga termasuk penjajahan bagi bangsa, terutama anak-anak. Oke, bagus sekali. Yang lain? Baik, cukup ya. Baik. Ya, sebentar ya. Bentar, ini ada request Basrin. Sama apa? Ini tulis ini, tulis. Tulis. Oke, betul. Negara kita ini belum, tapi itu adalah diskusinya panjang, tapi kita harus segera akhiri kuliah ya. Oke. Tapi intinya teman-teman, kenapa kita itu masih dijajah ya? Kita lihat dari satu aspek ekonomi aja. Siapa pemilik modal-modal besar itu? Siapa pemilik toko-toko besar itu? Siapa pemilik perusahaan-perusahaan terbesar itu? Itu adalah minoritas, sangat minoritas ya dari kita, dan mayoritas itu bukan dari bangsa kita. Dari situ aja sudah secara ekonomi kita sudah dijajah sekali. Jadi harapannya dengan kita belajar itu ya, kita itu teman-teman nanti bisa mendidik siswa-siswa itu yang menjadi bos di negaranya sendiri. Tidak seperti sekarang ini kan. Justru kita adalah pegawai-pegawai atau bahasa kasarannya pesuruh di negeri kita sendiri. Sangat menyedihkan sekali kalau kita lihat itu ya. Yang menduduki posisi-posisi penting, yang menguasai perekonomian negara kita, bahkan separah itu aja masih dikorupsi. Nah, itu di mana makna merdeka buat kita gitu ya. Kalau secara fisik ya kita sudah merdeka, tapi secara mental kita masih dijajah. Dan nggak ada ikhtiar terbaik selain membuat cerdas diri kita dan anak didik kita. Karena ilmu, ya, kepandaian, kecerdasan itu yang bisa membebaskan dari kebodohan dan kemiskinan.
Maka kalau kita menginginkan negara kita sejahtera, ayo kita sendiri belajar untuk jadi orang yang cerdas dan mencerdaskan. Supaya negara ini lebih sejahtera. Tidak sangat menyedihkan seperti ini. Saya punya tukang 10 ini lagi rehab rumah ya. Kalau tukang ya lumayan karena penghasilannya tinggi. Tapi kalau saya lihat yang kernet, yang disuruh-suruh angkat-angkat gitu, ya Allah rasanya kasihan ya. Saya tanya standarnya berapa upahnya, ya Allah sangat kecil. Kalau ke saya tak kasih 2-3 kali lipat. Tapi kalau orang lain kan ngasihnya sesuai standar. Kecil sekali, padahal misalnya angkat-angkat tanah bekas runtuhan bangunan tuh dari pagi sampai jam 4 sore. Hanya untuk makan aja seberat itu. Di negara kita yang begitu alamnya makmur luar biasa. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita belajar mencerdaskan diri supaya kita menjadi pendidik-pendidik yang cerdas. Makanya saya semangat untuk kuliah. Dan alhamdulillah nilai saya A+ semua kemarin. 4,0. Bukan karena saya cerdas, tapi karena saya sungguh-sungguh pengen makin cerdas dan mencerdaskan mahasiswa yang saya ajar, sehingga mahasiswa pun juga menjadi guru-guru yang cerdas, yang bisa mencerdaskan siswa-siswanya, sehingga negeri ini akan yang sangat terpuruk karena korupsi, ya. Karena korupsi yang menyebabkan kemiskinan yang terstruktur ini akan bisa bangkit dan bisa betul-betul merdeka. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.